Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Wandira, saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, pada video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan konsep media massa. Oke, konsep media massa atau konsep umum media massa perlu diketahui bahwa saat ini kita hidup dalam apa yang dinamakan masyarakat komunikasi massa. Nah, apa yang dimaksud masyarakat komunikasi massa? Masyarakat komunikasi massa adalah suatu masyarakat yang kehidupan kesehariannya tidak bisa dilepaskan dari media massa. Masyarakat komunikasi massa ini menjual, membeli barang, mencari informasi, mencari bahan untuk pendidikan, mencari hiburan, bahkan mencari jodoh itu melalui media massa. Nah, sejalan dengan fungsinya tersebut, maka media massa pun menjalankan peran sebagai pemberi informasi, pendidik, penghibur, dan pemberi pengaruh. Karena fungsi dan perannya yang penting antara lain ditunjukkan dengan kemampuan media massa untuk membuat opini publik dan mengambil keputusan. Di berbagai negara selalu ada peraturan perundang-perundangan yang mengatur kehidupan media massa. Di Indonesia sendiri misalnya ada Undang-Undang Pokok Pers dan UU Penyiaran. Adanya peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kehidupan media massa, itulah yang sering kita ambil atau dijadikan sebagai landasan atau dasar untuk melihat kebebasan media itu di suatu negara. Adapun kriteria media massa, yang pertama itu secara politik bebas dari pemerintahan dalam hal menyatakan dan menyajikan laporan faktual. Jadi berita itu tidak boleh terikat oleh pemerintahan. Yang kedua, sampai tingkat tertentu bebas secara komersial dari pengaruh langsung kelompok penekanan dan pemasangan iklan. Jadi walaupun media massa itu bekerja dalam suatu perusahaan yang komersial, namun tidak boleh memberitakan atau memberikan informasi karena adanya penekanan dari suatu pihak untuk pemasangan sebuah iklan. Yang ketiga, ada keseimbangan yang cukup baik dari diri wartawan dalam meliput dan memberitakan partai politik besar, tak terlalu menunjukkan ketidakseimbangan. Dalam artian, misal ada partai politik antara A dengan B, itu terjadi ketidakseimbangan. Nah, suatu berita itu tidak boleh terlalu menonjolkan ketidakseimbangan antara partai A dengan partai B. Oke, yang keempat itu merefleksi perbedaan pandangan dan pendapat yang ada di tengah masyarakat. Jadi media itu sebagai penengah, bukan sebagai alat untuk semakin memperpihak suatu pihak ataupun sebagai alat untuk membela suatu pihak. Jadi media massa itu sebagai alat untuk penengah sebagai pandangan masyarakat. Yang kelima, menyajikan liputan yang representatif pada semua kepentingan setiap bagian masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, kehidupan media massanya tidak lagi diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah. Pengendalian media massa dilakukan oleh masyarakat sendiri, yang merupakan salah satu karakteristik dari masyarakat demokratis. Oleh karena itu, ada lembaga-lembaga yang unsurnya terdiri dari wakil rakyat. Misal, wakil masyarakat dan media sendiri yang bertindak sebagai pengawas media agar menjalankan kegiatannya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Dalam media press kita mengenal Dewan Pers. Di samping itu ada pula komisi, antara lain berfungsi melakukan pemantauan terhadap media elektronika, yakni Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI pada tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID pada tingkat provinsi. Nah, sedangkan pengawasan dilakukan oleh masyarakat sendiri umumnya dilakukan melalui berbagai lembaga pemantau media atau media watch. Nah, di situ ada 4 kecenderungan konsentrasi media itu. Yang pertama, konsentrasi pemilikan. Jadi berita itu yang berarti berupaya membangun jaringan kepemilikan untuk satu atau berbagai jenis media. Yang kedua, pemilikan lintas media, yang berarti organisasi-organisasi media mengembangkan usahanya dengan melakukan pemilikan berbagai jenis media seperti stasiun radio, stasiun televisi, dan media cetak. Yang ketiga, pemilikan oleh konglomerasi, yang berarti perusahaan-perusahaan non-media memiliki media atau sebaliknya, perusahaan-perusahaan media mengembangkan organisasinya sehingga memiliki usaha di bidang non-media.
Yang keempat, melakukan integrasi vertikal, yang berarti perusahaan media mengendalikan aspek-aspek industri media dari hulu seperti pabrik kertas atau rumah produksi pembuatan acara televisi sehingga jaringan distribusinya. Nah, adapun berbagai macam-macam media massa di Indonesia. Yang pertama itu ada media komersial. Apa itu media komersial? Media komersial adalah media yang dikelola dan diusahakan oleh suatu organisasi bisnis. Karena merupakan industri yang dikelola oleh organisasi bisnis, maka pertimbangan untuk mendapatkan laba dari operasi media massa menjadi salah satu cirinya. Biaya operasi media komersial ini diperoleh dari hasil penjualan, baik penjualan produk produksi, baik penjualan seperti berita, hiburan, maupun penjualan ruang untuk media cetak dan waktu untuk media elektronika kepada para pemasang iklan. Sebagian besar media yang dapat dinikmati produknya entah majalah, koran, tabloid, siaran radio, siaran TV merupakan media komersial. Yang selanjutnya ada media publik. Nah, pada dasarnya merupakan media yang dikelola untuk kepentingan publik. Di dalam media publik diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat masyarakat dari berbagai peristiwa yang terjadi di publik. Media publik ini tidak bertujuan komersial dan lebih merupakan lembaga yang melayani publik. Bila pun ada iklan, maka iklan itu dimaksudkan hanya untuk sekedar membantu biaya operasional, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, adapun media massa komunitas. Nah, media massa komunitas ini merupakan media yang dikelola suatu kelompok masyarakat tertentu. Media komunitas ini secara spesifik melayani kepentingan tertentu. Misal untuk masyarakat petani, ada radio komunitas yang menginformasikan sebagian besar berasal dari dunia pertanian, seperti itu. Nah, dari semua kesimpulan media itu, secara umum semua kategori media itu berfungsi dan perannya untuk menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.